geng, halo sobat pecinta alam, Gempala Ikat kembali lagi nih untuk mengaktifkan kembali sosial media Gempala Ikat. Salah satunya adalah dokumenter. Dalam status keanggotaan Gempala Ikat, terdapat anggota biasa yang dimana merupakan lanjutan dari anggota muda. Sebelum kita melanjutkan status dari anggota muda menuju anggota biasa, ada program wajib yang sebelumnya harus kita jalani terlebih dahulu. Di antaranya, masa bimbingan hutan gunung, masa bimbingan rock climbing, dan yang terakhir adalah pengembaraan, yang dimana kita sedang menjalaninya sekarang. Dalam pengembaraan ini, kita, anggota muda Gempala Ikat Angkatan 33 Tirta Umbara dibagi menjadi dua tim, yaitu tim rock climbing dan hutan gunung. Tim rock climbing yang akan melakukan pengembaraan di tebing Citatah 90, dan tim hutan gunung yang kebetulan merupakan tim yang membuat dokumenter yang sudah sepakat untuk meneliti dan juga mendaki di sebuah tempat yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ya, penelitian dan pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok. Kami sepakat untuk melakukan pengembaraan ke sana. Namanya Candi Cetok, itu dulu peninggalan Raja Brawijaya, Majapahit terakhir. Budaya adalah identitas dan cara hidup, baik dari sebuah kelompok atau perorangan yang berkembang secara turun-temurun. Memiliki fungsi sebagai pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Budaya sendiri tidak lepas dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Indonesia merupakan bangsa kaya akan budaya, baik yang tampak wujudnya ataupun yang tidak tampak. Salah satu budaya berwujud turun-temurun yang ada di Indonesia adalah bangunan peninggalan kebudayaan. Oleh karena itu, kami dari tim pengembaraan hutan gunung 33 yang terdiri atas 6 orang peserta dan 3 orang pembimbing akan melakukan pendakian dan penelitian peninggalan kebudayaan Gunung Lawu. Kami melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta api. Memulai perjalanan pada pukul 11 malam dari stasiun Kiara Condong, Bandung. Setelah lamanya perjalanan yang kami lalui dari Bandung, di tengah perjalanan yang sebentar lagi sampai di tujuan akhir yaitu Stasiun Sragen, kami dapat melihat indahnya Gunung Lawu dari bawah sini. Akhirnya kami pun tiba pada pukul 9 pagi di Stasiun Sragen. Lalu tim pengembaraan melanjutkan mencari transportasi untuk ke base camp Gunung Lawu. Setelah itu kami pun mendapatkan transportasi yang dapat mengantarkan hingga menuju base camp Gunung Lawu, yaitu menggunakan Grab. Sesampainya di base camp, tim pengembaraan melakukan pendaftaran dan makan siang. Di saat tim pengembaraan sedang makan siang, kondisi alam kurang mendukung karena turunnya hujan hingga pukul 12 siang. Akhirnya, tim pun dibagi menjadi 2, yaitu tim pendakian dan tim wawancara penelitian. Sebelum memulai perjalanan, kami memutuskan untuk melakukan briefing dan doa bersama agar diberikan kelancaran serta kemudahan selama operasional di Gunung Lawu. Kalau dari Akang man titip aja ya, jangan ngompral, jaga etika, pokoknya mah hargain adat istiadat di sini aja. Terus buat
nanti perjalanan kalau ada apa-apa langsung bilang, jangan malu, mau pusing sedikit atau apa, pengen istirahat bilang aja. Ya sama ya, kurang lebih kayak Kang Ucup. Yang paling penting komunikasi kita ya. Paling penting itu paling penting komunikasi. Jadi kalau ketika bener ya, ketika pusing atau nggak kuat pengen istirahat bilang, jangan beranggapan takut jadi beban atau jadi menghambat. Jangan berpikiran seperti itu. Di sini kita mah yang penting berangkat selamat, pulang dengan selamat dan sehat juga gitu ya. Kalau dari aku, kita sama-sama membuat diri, sama-sama belajar, sama-sama ngasih tahu lah kesalahan masing-masing, dan nitip aja kalau misalnya ada dengar sesuatu atau lihat sesuatu, diceritainnya nanti aja gitu. Pendem aja. Ngehargain lingkungan di sini juga sih, budaya di sini kayak gitu. Buat perjalanan tim jalan yang pertama, Nugi di depan ya, jadi leader, aku sweepernya. Kalau ada apa-apa langsung HT aja. Mengawali pendakian hari ini, semoga kita diberi keselamatan, kesehatan. Pergi 9 orang, pulang pun 9 orang, sampai ke Bandung lagi. Amin. Ya, pokoknya semangat. Ya, diawali dengan berdoa menurut percayaannya masing-masing. Pengembaraan Gunung Lawu untuk Perhimpunan Gempala Ikat. Akhirnya setelah melakukan registrasi di base camp, tim wawancara langsung berjalan menuju Candi Ceto untuk melakukan wawancara dengan Pak Cipto, yaitu pengamat serta pemelihara Candi Ceto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Ya. dan saya Faisal dan Bapak Siapa Cipto? Pak Cipto. Kami di sini sebagai tim pengembaraan hutan gunung yang bertujuan untuk penelitian kebudayaan yang ada di Candi Ceto, Ya. pendakian Gunung Lawu. Kami di sini akan mewawancarai Bapak Pak Cipto untuk mengenai sejarah yang ada di Gunung Lawu. Ya. Mungkin Bapak bisa sedikit kasih cerita atau referensi tentang Candi Ceto atau Candi Ketek menurut Bapak. Ya, kalau istilahnya sedikit sejarahnya Mas. Ya, bisa. Boleh. Ya, yang pertama ya, namanya Candi Ceto itu dulu peninggalan Raja Brawijaya, Ya. Majapahit terakhir ya. Nah, itu di pelarian dari Jawa Timur, dari Mojokerto melarikan diri ke Candi Ceto. Itu yang Brawijaya dulu di Candi Ceto tempat semedinya yang Brawijaya. Ya, terap pertama itu namanya di Candi Ceto itu kan ada 13 teras ya. Yang nomor 1 itu Nyai Gemah Arum, yang pertama itu patungnya di bawah sendiri, di bawah gapura besar. Yang sebelah gapura besar itu namanya Ki Ageng Grinjing Wesi ya. Yang atasnya Ki Ageng Grinjing Wesi itu ada simbol Lingga Yuni dan kura-kura ya. Yang atas lagi itu Sudamala itu untuk ruatan zaman dulu ya. Yang atas sendiri itu ada 4 patung, itu ada ya patungnya yang Sabdo Balon, Mayo Genggong, Brawijaya, Lingga. Mas. Yang atas sendiri itu buat semedi, buat umum. Ya, itu Mas. Di dalam Candi Ceto itu ada 13 teras. Ya, ada 13 teras. Kalau kecil ada 13 teras, kalau besar ada 7 teras. Ya. Mungkin selanjutnya menurut Bapak bagaimana sejarah penemuan Candi Ceto itu bisa ditemukan? Kalau penemuan Candi Ceto Mas, itu saya itu sudah turun kelima ya. Itu zaman simbah-simbah saya, itu zaman dulu sudah menemukan sini itu sudah berantakan. Ini dibangun sama itu Pak Sujono Mardani. Itu dulu Aspri ini Pak Harto. Itu rumah-rumah ini yang bangun itu tahun 75-74 sekiranya itu ya. Jadi pertama kali ditemukan tuh dalam keadaan Sudah berantakan. Berarti mungkin saat pertama kali dan
kondisinya sekarang pun berbeda ya Pak? Oh, sudah Berarti berbeda. apakah ada renovasi atau Ya perbedaan? sudah renovasi itu. Renovasi. Ya, kalau yang itu yang namanya masih asli itu yang digayuni sama kura-kura itu sama relief sama patung-patungnya itu masih asli semua. Itu masih asli Ya. semua. Menurut Bapak Ceto sendiri, mungkin apa sih daya tarik dari Candi Ceto ini sehingga masih banyak sekarang ini pengunjung yang datang ke sini? Ya terbanyakan Mas Candi Ceto itu terbanyakan untuk wisata ya. Wisata. Ya selain untuk wisata itu ada yang sedikit-sedikit ada yang mau berdoa, meditasi itu namanya yang kejawen sama umat Hindu itu dinamakan Candi Ceto itu masih digunakan sembahyang untuk umat Hindu. Ya itu yang sekitar sini itu masih kental ya masyarakat Ceto itu masih kental itu Hindunya. Kalau sembahyangan, kalau hari-hari besar itu masih di sini. Istilahnya hari Galungan, Kuningan, Nyepi itu masih di candi sini digunakan umat sini. Ya. Gitu. Mungkin selain itu juga apa ada salah satu ketentuan kah seperti aturan atau larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di sini tuh Pak? Ya kalau begini Mas, kalau sekarang ya itu yang kalau larangan tidak ada, itu harus ditanya namanya kalau ada pre-wedding sama naikkan drone ya itu harus izin ke dinas purbakala dulu. Paling kebutuhan konvensional seperti Iya, itu lah. hanya itu Mas. Kalau larangan tidak ada, ya toh. Ya, sekian teman-teman, ini sudah penelitian yang kawan kami lakukan sebagai yang dicari itu sejarah telah dijawab oleh Pak Ceto. Sekian mungkin dari kami sebagai tim pengembaraan hutan gunung. Setelah melakukan wawancara, tim wawancara pun bergegas untuk menyusul tim pendakian karena hari pun sudah menjelang malam. Yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Oke teman-teman, ini udah jam sekitar 5:30. Kita belum sampai pos 2 jadinya makan guys di trek. Ya, daripada maksain guys, makan dulu. Akhirnya karena cuaca yang buruk selama perjalanan menuju pos 3, kami pun tidak memaksakan untuk mengambil dokumentasi. Setelah itu, pada saat Isya kami pun bertemu dengan tim pendakian untuk bergabung bersama menuju pos 3. Akhirnya kami pun mencapai pos 3 pada saat larut malam. Karena trek yang lumayan curam dan kondisi jalan yang gelap, kami pun tidak bisa terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sesampainya di pos 3, kami pun langsung mendirikan tenda dan bergegas untuk beristirahat untuk esoknya melanjutkan summit ke puncak Gunung Lawu. Dan berikut inilah adalah pemandangan city light dari pos 3 Gunung Lawu. Tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Pagi hari telah menjelang. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Seperti yang ditangkap dari hasil wawancara bersama Pak Cepto, Gunung Lawu ini merupakan salah satu pertapak tilasan Prabu Brawijaya. Beliau kemari untuk mengasingkan diri. Alasan beliau mengasingkan diri adalah pada saat era itu, kerajaan Hindu mulai runtuh digantikan oleh kerajaan Islam. Beliau mengasingkan diri pun dikarenakan dikejar oleh anaknya sendiri, Raden Patah, yang dimana Raden Patah sendiri sudah berpindah masuk Islam memimpin kerajaan Demak. Gunung Lawu sendiri merupakan saksi bisu dari keruntuhannya kerajaan Hindu Majapahit. Walaupun setelah sekian silam lamanya, penduduk setempat masih kental dengan adat istiadatnya setempat. Masih banyak orang yang pergi ke gunung untuk menyalakan dupa, beribadah maupun melakukan ritual. Namun itu semualah yang menjadikan keanekaragaman budaya di Indonesia menjadi lebih hidup. Nilai dari kecintaan akan budaya lokal lah yang harus kita kutip pada generasi muda zaman sekarang. Setelah melewati pos 4, kami pun sampai di Bulak Peperangan. Kami semua memutuskan untuk berhenti sejenak dan memasak makanan, guna mengisi tenaga untuk melanjutkan perjalanan.
Inilah nampak bulak peperangan secara langsung. Konon katanya sampai saat ini masih bisa terdengar suara peperangan bagi mereka yang terpilih saat melewati tempat ini. Oke, sekarang kita udah nyampe Gupakan Menjangan. Ini tuh posisinya sesudah pos 5 dan sebelum Sabana. Gupakan Menjangan. Dinamai Gupakan Menjangan karena dahulu sering terlihat menjangan, yaitu rusa yang sedang minum di telaga. Tempat ini sendiri merupakan salah satu surganya Gunung Lawu. Keindahan padang sabana yang membentang begitu besar membayar seluruh letih selama perjalanan pendakian. Nah, teman-teman, buat yang kayak kalian biasanya lihat di YouTube Gupak Menjangan tuh kayak gimana? Yang kayak gini bener kan nih Gupak Menjangan? Ya, benar. Lihat, seru sekali. Setelah melewati Gupakan Menjangan, kami berangkat menuju Pasar Dieng atau Pasar Setan. Di tempat ini terlihat banyak batu yang tersusun dengan sendirinya. Terdapat larangan untuk tidak merubah bagian batu yang sudah tersusun, karena hal ini menjadi warisan budaya nasional yang dijaga keutuhannya. Banyak mitos mengatakan seringkali orang tersesat di sini. Tidak tahu mengapa hal itu menjadi pertanyaan semua orang hingga saat ini. Teman-teman, jadi kita udah sampai Pasar Dieng karena ini udah banyak batu yang ditumpuk-tumpuk. Selanjutnya trek pendakian setelah Pasar Dieng, kita tiba di Hargodalem. Hargodalem adalah tempat pamoksan Prabu Brawijaya. Di sini juga terdapat pedagang yang menjual souvenir berbahan dasar kayu yang dipahat. Terdapat banyak alat musik tersimpan di sini. Konon katanya tempat ini merupakan makam kuno. Akhirnya hari menjelang malam, namun kami belum sampai ke puncak Gunung Lawu. Selain itu pun hujan turun sangat deras. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap di salah satu warung di Hargodalem untuk melanjutkan pendakian esok pagi. Copok beler terus ibu gua. Oh, panas. Nah, untuk kemarin yang lanjutan dari apa sih Gupakan Menjangan, kita tuh sore-sore mungkin takutnya nggak keburu kalau kita ke puncak dan kondisinya pun hujannya cukup deras juga. Akhirnya kemarin malam kita istirahat di sini dan sekarang itu udah jam berapa ini ya? Udah mau 5:30, kita mau lanjut ke puncak. Rangkaian terakhir tujuan kami pergi pengembaraan sudah ada di depan mata, yaitu mendaki puncak Gunung Lawu. Selain itu juga kami akan melakukan navigasi dengan membidik 2 gunung sebagai objek. Setelah semuanya terlaksana, tujuan kami di Gunung Lawu pun selesai. Until you've seen the stars reflect in the reservoir, and you have never been in love.